warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afida Ivana Zahra, NIM 400142104 dari Rombel A. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah biologi dasar, materi asal-usul kehidupan tentang biogenesis dan abiogenesis. Tujuan dari praktikum ini adalah membuktikan teori biogenesis melalui percobaan Francisco Redi dan percobaan Lazzaro Spallanzani, serta menganalisis video pada percobaan Louis Pasteur. Nah, langkah kerjanya adalah yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menyiapkan 3 gelas yang sudah diberi label penomoran. Tujuan diberikan label penomoran seperti ini agar tidak saling tertukar. Kemudian mengisi ketiga gelas kaca ini dengan sekerat daging segar dengan ukuran atau berat yang sama. Ini bisa dilihat ya, ini sama, hampir sama. Kita masukkan satu. Langkah yang selanjutnya, gelas yang pertama diberisi daging tanpa ditutup dengan tujuan membiarkan udara dan mikroorganisme masuk ke dalam gelas ini. Kemudian gelas yang kedua diisi dengan daging lalu ditutup dengan kain kasa dan diikat rapat dengan karet gelang. Nah, tujuannya yaitu membiarkan udara tetap masuk namun mikroorganisme tidak dapat masuk ke gelas ini. Ya. Oke, seperti ini. Kemudian gelas yang ketiga diisi daging lalu ditutup rapat dengan plastik bening dan diikat rapat menggunakan karet gelang dengan tujuan supaya udara dan mikroorganisme tidak dapat masuk. Nah, seperti ini. Lalu langkah yang selanjutnya menempatkan ketiga media ini di tempat yang aman dari gangguan. Lalu langkah yang terakhir mendiamkannya selama 1 minggu dan mengamati serta menganalisis perubahan yang terjadi. Percobaan yang kedua adalah percobaan Lazzaro Spallanzani. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama daging ayam segar, 4 gelas kaca, air, wajan atau panci, plastik bening, karet, dan juga kompor. Mana nih kompor nih kompor. Nah, sudah. Langkah kerjanya yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menyiapkan 4 gelas kaca yang bersih dan steril serta sudah diberi label penomoran. Tujuan diberikannya label penomoran ini agar tidak terjadi penukaran. Yang ketiga adalah merebus daging ayam sampai benar-benar mendidih. Pertama, taruh wajan di atas kompor. Kemudian masukkan daging ayam. Masukkan daging ayam ke dalam wajan. Terlihat kan? Langkah selanjutnya adalah tambahkan air ke dalam wajan. Sudah. Langkah selanjutnya nyalakan kompor. Lalu merebuslah daging hingga mendidih. Nah, sudah mendidih, lalu matikan kompor. Kemudian angkat, lalu saring air kaldu ayam ke panci. Awas panas, guys. Kemudian pisahkan air kaldu tadi menjadi 2 panci. Kemudian salah satu panci didiamkan hingga air kaldu menjadi dingin. Sedangkan satu panci yang tadi dipanaskan kembali yang bertujuan untuk
sterilkan dari mikroorganisme. Jika sudah mendidih, matikan kompor. Langkah yang selanjutnya mengisikan air kaldu pada masing-masing gelas kaca dengan ketentuan gelas pertama dimasukkan air kaldu yang tidak dipanaskan atau yang dingin tadi, lalu ditutup rapat. Ini tadi panci yang didinginkan ya. Terima kasih. Lalu ditutup. Seperti ini. Kemudian gelas yang kedua dimasukkan air kaldu yang masih panas atau mendidih tadi dan tanpa ditutup. Kemudian gelas yang ketiga dimasukkan air kaldu yang masih panas atau mendidih dan ditutup rapat menggunakan plastik dan karet. Kemudian gelas yang keempat dimasukkan air kaldu tanpa dipanaskan atau yang dingin tadi dan tanpa ditutup. Langkah yang selanjutnya menempatkan keempat media ini di tempat yang aman dari gangguan. Dan langkah yang terakhir mendiamkan selama 1 minggu serta mengamati dan menganalisis perubahan yang terjadi. Praktikum yang ketiga yaitu menganalisis video percobaan Louis Pasteur. Langkah kerjanya yang pertama menyiapkan device yang dipersiapkan. Yang kedua, mengamati video dari link yang sudah disiapkan. Langkah yang terakhir menganalisis video tersebut dan membahasnya di laporan praktikum. Nah, itu tadi percobaan yang telah saya lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.